maka inilah saatnya. Tidak mustahil Indonesia itu akan hancur-hancuran. Bisa kita nanti seperti orang India yang dibunuh. Bisa kita jadi orang-orang ketika itu di Bosnia dibunuh dan dibantai. Kalau kita lihat anak-anak sekalian, pada masa sekarang ini orang berilmu tinggi, berpengetahuan mantap, teknologi semakin canggih, tetapi berbakti kepada orang tua dan guru ini yang sangat kurang. Sekarang Bapak Guru ingin tanya, siapa tadi yang tidak permisi pergi ke sekolah sama ayahnya, ibunya? Ya, dan ke sekolah lah ya, mak dan ke sekolah. Siapa? Tunjuk tangan. Sifat Nabi itu adalah jujur. Kalau kita jujur, berarti dicintai oleh Nabi. Ayo, tunjuk tangan. Siapa tadi yang tidak permisi pergi sekolah? Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Yang tidak. Bukannya apa? Yang tidak tadi. Ada? Ada yang tidak permisi tadi sama orang tuanya? Yang tidak ada? Yang tidak permisi tadi ada? Ada beberapa orang. Anak bapak sekalian yang bapak sayangi, ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi. Apa kata sahabat? Kata kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah saya ingin bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin sekali bertemu dengan Nabi, dengan Muhammad sallallahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sahabat kepada Nabi, mudah saja, tidak susah. Bagaimana caranya? Bikinlah orang tua kamu itu gembira, bikinlah orang tua kamu tertawa. Intinya apa? Ketika kita pergi sekolah, ya mak, dari sekolah dulu, ikhlaskan dan belajar. Lah sudah pulang ke sekolah, mak, dan pulang salam, cium tangannya. Cium tangannya. Nah, kadang-kadang apa sekalian, kalau kini ketika kalian kocok-kocok ini biasanya, tak masalah. Salam, assalamualaikum, salam bu, cium tangannya. Kalau zaman sekarang, sudah tamat di MTS, dia salam pak, salam. Itu tidak ada itu. Salam bohong-bohongan antara dua hati, antara iya dengan tidak. Kalau memang betul kita berbakti kepada orang tua dan guru, batamu awak, batamu dimanapun pak, bu, salam. Walaupun tangannya belum belajar, nah ada masalah. Walaupun tangannya pada ayam, walaupun tangannya pada bawang lalu. Begitu kita berbakti kepada orang tua dan guru. Itu yang kalian baca tadi di setiap pelajaran itu. Kemudian anak-anak sekalian yang bapak sayangi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Berarti dari sekarang ini kalian mulai menuntut ilmu, tuntutlah ilmu itu setinggi-tingginya. Man aradat dunya fahuwa bil ilmi, wa man aradat akhirah fahuwa bil ilmi, wa man aradal huma fahuwa bil ilmi. Kalau awak nak niat dunia, maka tuntutlah ilmu. Kalau awak nak niat akhirat, maka tuntutlah ilmu. Awak kalau niat awak dunia awaknya, akhirat awaknya, maka dengan ilmu. Ilmu anak sekalian, bapak sudah paham, bapak mengetahui kalian itu paham dengan ilmu agama. Sudah diajarkan oleh doa, sudah diajarkan baca Al-Quran. Karena sekolah MIS pada saat tahun ini bapak tengok di Kemenak namanya cukup harum. Cukup diperhitungkan sekolah-sekolah kalian ini oleh sekolah-sekolah lain. Karena muridnya sudah mulai banyak. Kalau tidak salah bapak lebih 200 muridnya kayak ini. Oleh karena itu anak sekalian, karena kita jenjang kita itu dari MI tentu larinya ke MTS, ya kan? Larinya dari MI tentu ke MTS, bukan ke SMP. Kalau SD boleh ke SMP, boleh ke MTS. Kalau supaya ilmu kalian itu menyambung, maka MTSN 2 kampanye yang disebut dengan MTSN pada mutung, kalian insya Allah dapat ilmu dunia dan juga dapat ilmu akhirat.
Begitulah yang kalian lihat anak-anak sekalian. Bagaimana kawan kalian tadi itu pengiring bendera. Jangan bilang pula tak boleh hormat bendera itu. Itulah yang ajaran yang tidak boleh. Silakan hormat bendera, tidak ada masalah. Kita bukan menuhankan bendera tanpa tegaknya, tanpa berdirinya bendera itu bisanya berkibar bendera tersebut, maka kita tidak akan bisa pergi ke sekolah, bisa pergi mencari bebas, awak terjajah. Silakan dihormati. Anak sekalian yang Bapak hormati dan Pramusuku yang kami banggakan. Pada saat sekarang ini kita bangga dengan ilmu teknologi, bangga dengan kemajuan-kemajuan yang begitu hebat pada zaman sekarang. Tapi ingatlah, dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, di akhir zaman besok, apabila orang sudah lari kepada agama, tidak lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala itulah maka sinyal itu akan dihilang, tidak ada lagi akan sinyal, maka manusia itu akan berperang berhadapan-hadapan sama dengan berperangnya pada zaman dulu. Oleh karena itu sekalian, jangan anak-anak sekalian, jangan kalian terlalu bangga sekali karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Siapa yang bikin sinyal itu? Sinyal yang bikin siapa? Kalau dulu piti itu banyaknya di bumi, disebut dengan minyak bumi. Dulu piti itu ditengok banyak di kota, banyak di kampung karang. Ini piti di mana? Antau langit jauh bumi, di awang-awang itu sekian triliun beredar uang sekarang. Tapi ketika Allah mencabut semuanya itu, maka sinyal itu akan hilang. Disitulah tanda-tandanya hari akhir itu akan berakhir, akan terbitnya hari kiamat. Oleh karena itu, bagaimana kita mempersiapkan? Maka dengan menuntut ilmu agama inilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dilindungi, tetap kita menjalankan ilmu agama, tetap kita berpendirian, istiqomah kita mempelajari Al-Quran. Di mana Al-Quran itu dipelajari? Di MIS ini dan kemudian dilanjutkan ke MTSN 2 Kampar atau ke MTSN Paramutu. Makanya anak-anak sekalian, coba tengok, lihat uang mati itu pakai kengkopan ada sapu. Hah? Siapa tunjuk tangan? Siapa nengok uang kain kopan, uang mati pakai kain kopan? Siapa nengok? Lihat ada kain kopan di saku. Ada. Apa hikmahnya? Kenapa kain kopan itu tidak dibikin saku? Karena tidak ada yang akan dibawa. Yang dibawa itu adalah amal ibadah. Di mana kita dapatkan amal ibadah itu? Mudah saja. Contoh tadi kita salam di Jawa, kemudian bertemu, Bu, apa kabar Bu? Salam, sayangi ibunya, bersihkan pekarangan sekolah. Baik, anak-anak sekalian, karena kita pada pagi hari ini juga tetap pelajar, kami pun nanti kakak-kakak kalian juga ingin belajar ke sekolah. Oleh karena itu Bapak tutup mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.